Ada satu hal yang paling dibutuhkan oleh sebuah rezim untuk bertahan hidup. Bukan tentara, bukan misil, tapi uang. Dan Israel baru saja menyerang tepat di tempat di mana uang rezim Iran berasal. Gambar yang Anda lihat direkam oleh warga sipil Iran dan api tersebut nyata. Ini adalah serangan terbesar terhadap Iran dalam beberapa dekade. Tempat ini punya nama South Pars, sebuah ladang gas yang terletak di Teluk Persia dan tidak ada yang sebanding di dunia. Ini ladang gas alam terbesar di dunia. Untuk memberi gambaran tentang besarnya hal ini, satu ladang ini saja mewakili bagian besar dari seluruh pendapatan yang digunakan pemerintah Iran untuk tetap berkuasa, membayar tentaranya, mendanai sekutu-sekutunya yang tersebar di Timur Tengah, dan menopang seluruh struktur garda revolusi Islam. Tanpa dana dari gas dan minyak, rezim Iran tidak bisa berjalan. Sesimpel itu, dan South Pars berada di lokasi strategis. Ladang itu dibagi dengan Qatar, sebuah negara kecil di Teluk yang merupakan salah satu pengekspor gas terbesar di dunia. Pembagian ini selalu menjadi sumber ketegangan, tetapi juga keseimbangan. Tidak ada satupun dari kedua pihak yang tertarik untuk menghancurkan apa yang menghidupi ekonomi mereka berdua. Setidaknya itu yang dipikirkan orang-orang. Sekarang, untuk memahami mengapa Israel menyerang titik itu secara spesifik, kita perlu mundur sedikit ke masa lalu. Perang dimulai pada 28 Februari 2026, ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer bersama terhadap Iran. Pada hari pertama, pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dan rezim kehilangan kepemimpinan. Beberapa hari kemudian, Mujtaba putra Khamenei terpilih menggantikan ayahnya. Namun Iran tidak mundur, justru sebaliknya. Pada hari-hari berikutnya, Iran membalas dengan menembakkan rudal, drone, dan mencoba menutup Selat Hormuz. Jalur ini dilewati oleh sekitar 20% dari seluruh minyak dunia. Perang berubah menjadi adu ketahanan. Masing-masing pihak berusaha melemahkan satu sama lain. Amerika Serikat dan Israel menghancurkan markas serta pemimpin-pemimpin Iran. Iran berupaya menaikkan harga minyak, menghentikan perdagangan laut, dan menekan sekutu barat. Selama 20 hari, Israel telah menyerang target-target militer, markas, gudang misil, dan pusat komunikasi. Namun, selalu ada batas yang tak pernah dilanggar kedua pihak. Fasilitas energi, minyak, gas, urat nadi ekonomi global masih belum tersentuh. Menyerang titik-titik itu berarti membawa perang ke tingkat yang benar-benar berbeda. Berarti mempertaruhkan krisis energi di seluruh dunia. Itu artinya harga di SPBU untuk semua orang akan naik tajam. Namun, di hari ke-20 perang Israel melewati batas itu. Pasukan Israel melancarkan serangan langsung ke fasilitas produksi South Pars, ladang gas terbesar di dunia yang terletak di wilayah Iran. Itu bukan serangan simbolis atau peringatan, melainkan operasi terencana untuk menghantam pusat ekonomi rezim, dan berhasil. Api di awal video ini bukan dari pertempuran biasa, tapi dari tempat asal kekayaan utama yang menopang rezim Iran selama puluhan tahun. Warga sipil Iran yang tinggal di dekat wilayah tersebut merekam api dan asap dengan ponsel mereka. Gambar-gambar ini menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan jam, karena serangan ke South Pars hanyalah permulaan. Respons Iran dalam beberapa jam berikutnya bisa jadi kesalahan strategis terbesar rezim itu dalam beberapa dekade. Tonton sampai akhir karena ini mengubah segalanya. Reaksi awal justru berasal dari Donald Trump, bukan Iran. Presiden Amerika Serikat memposting di media sosial bahwa Amerika Serikat tidak mengetahui serangan ke South Pars sebelum itu terjadi. Dia mengatakan bahwa Israel bertindak atas kehendaknya sendiri, tetapi orang-orang yang terlibat dalam operasi tersebut menceritakan kisah yang berbeda. Sumber Israel mengatakan serangan itu sudah dikoordinasikan dengan Amerika.
Seorang sumber Amerika mengatakan bahwa Amerika Serikat mengetahui rencana tersebut. Namun, terlepas dari siapa yang tahu apa, hasilnya tetap sama. South Pars telah diserang dan sekarang Iran harus merespons, dan disinilah rezim Iran melakukan kesalahan besar. Alih-alih memusatkan responsnya pada target yang akan menyebabkan lebih banyak kerusakan militer bagi Barat, Iran memilih menunjukkan kekuatan dengan menyerang fasilitas energi milik tetangga di Teluk. Rudal dan drone Iran diluncurkan menuju Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Target utama adalah kompleks Ras Laffan di Qatar, yang merupakan terminal gas terbesar di dunia. Dan Iran berhasil menyebabkan kerusakan nyata. Serangan ke Ras Laffan menghancurkan sebagian kapasitas ekspor Qatar. Presiden Qatar Energy mengonfirmasi bahwa sekitar 17% kapasitas ekspor gas negara itu telah terkena dampaknya. Kerugian diperkirakan 20 miliar dolar per tahun, membuat pasar energi langsung bereaksi. Harga minyak Brent, acuan global, melonjak hingga 115 dolar per barel. Hanya saja, Iran baru saja menyerang negara yang bukan musuhnya. Qatar adalah negara Teluk yang meskipun pernah berselisih dengan Iran di masa lalu, tidak terlibat dalam konflik tersebut. Qatar tidak mengirim pasukan atau menyediakan pangkalan untuk serangan Amerika dan Israel. Qatar adalah negara netral yang bernasib sial karena berbagi ladang gas yang sama dengan Iran, dan rezim Iran memutuskan untuk tetap menyerangnya. Qatar merespons dengan cepat dan tegas. Pemerintah Qatar mengusir perwakilan militer dari kedutaan Iran di Doha dan memerintahkan mereka untuk meninggalkan negara itu dalam waktu 24 jam. Arab Saudi bahkan lebih tegas lagi. Menteri Luar Negeri Arab Saudi secara terbuka mengatakan bahwa sedikit kepercayaan yang masih tersisa pada Iran telah benar-benar hancur, dan ia bahkan melangkah lebih jauh. Ia menegaskan Riyadh dan ibu kota Teluk lain memiliki kekuatan militer untuk merespons keras jika serangan Iran tak segera dihentikan. Pikirkan apa arti dari hal itu. Iran telah menghabiskan waktu puluhan tahun mencoba membangun semacam hubungan dengan tetangga-tetangga Arabnya, berusaha menunjukkan dirinya sebagai negara yang penting dan dihormati di kawasan tersebut. Dalam satu serangan saja, semua usaha itu hancur, mengubah negara-negara yang sebelumnya netral menjadi musuh potensial, dan melakukan itu pada saat mereka sudah mulai kalah perang. Trump masih ingin menyampaikan pesan. Jika Iran kembali menyerang fasilitas energi di Qatar, Amerika Serikat akan, menurut kata-katanya, meledakkan seluruh ladang gas South Pars dengan kekuatan dan daya yang belum pernah Iran saksikan. Itu bukan sebuah saran, itu adalah ancaman dengan huruf kapital. Lapangan yang sama yang sebagian telah diserang oleh Israel bisa dihancurkan sepenuhnya oleh Amerika jika Iran tetap bersikeras. Dan sementara Iran mengisolasi diri di Teluk dan menerima ancaman dari Amerika Serikat, di dalam negeri rezim itu sedang runtuh. Orang-orang yang bisa menyelamatkan rezim sedang disingkirkan. Dalam 20 hari perang, pasukan Amerika dan Israel menyingkirkan para pemimpin utama rezim Iran. Ali Larijani, kepala keamanan negara dan salah satu politisi paling berpengalaman di Iran, tewas dalam serangan Israel. Dengan kematiannya, salah satu jembatan langka antara Iran dan Barat benar-benar hilang. Gholamreza Soleimani, komandan pasukan Basij yang merupakan pasukan paramiliter rezim, juga telah dieliminasi. Esmail Khatib, Menteri Intelijen Iran, tewas dalam operasi Israel. Presiden Iran sendiri secara terbuka mengonfirmasi apa yang ia sebut sebagai pembunuhan pengecut terhadap menterinya. 3 tokoh sentral keamanan dan intelijen Iran tewas dalam waktu kurang dari 3 minggu. Dan di atas semua itu, pemimpin tertinggi baru Mujtaba Khamenei yang dipilih dengan tergesa-gesa setelah kematian ayahnya pada hari pertama perang, belum pernah muncul di depan umum dalam video, hanya melalui pernyataan tertulis.
Menteri Pertahanan Amerika Pete Hegseth mengatakan dalam konferensi pers bahwa pemimpin baru tersebut terluka, kemungkinan besar mengalami cacat wajah. Tidak adanya video atau suara jelas menunjukkan apa yang terjadi, katanya. Mengapa sebuah negara yang memiliki kamera dan perekam suara hanya mengeluarkan pernyataan tertulis? Kalian tahu alasannya. Pikirkan itu sebentar. Pria yang seharusnya muncul di televisi Iran untuk memberitahu rakyatnya bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa Iran kuat, bahwa rezim akan bertahan. Pria itu bahkan tidak bisa menunjukkan wajahnya. Di Teheran, keluarga-keluarga kehilangan kerabat dalam serangan itu, seluruh lingkungan terkena dampaknya. Dan pemimpin yang seharusnya berbicara dengan orang-orang ini malah bersembunyi, terluka, dan tak mampu tampil di depan umum. Ini bukan sekadar kekalahan militer, tapi juga runtuhnya citra rezim yang dibangun selama 40 tahun. Selama 20 hari perang, Amerika Serikat dan Israel bersama-sama telah menghancurkan lebih dari 15.000 target di dalam Iran. 15.000. Artinya rata-rata di atas 750 target per hari. Setiap hari, tanpa henti. 90% pertahanan udara Iran telah dihancurkan, 70% peluncur rudal dieliminasi, peluncuran drone turun 95% dibandingkan hari pertama, dan Angkatan Laut Iran hampir hilang sepenuhnya. Lebih dari 100 kapal dihancurkan atau rusak, dengan 90% pertahanan udara Iran sudah tidak berfungsi. Orang Amerika kini tak perlu pesawat siluman untuk terbang di atas Iran. Mereka mengirimkan B-52, sebuah pesawat pengebom yang berusia lebih dari 70 tahun, besar, lambat, tanpa teknologi siluman apapun. Dan pesawat itu ada di sana, terbang dengan bebas. Bersama dengan pesawat itu ada B-1 Lancer dan A-10 Warthog, pesawat serang darat yang hanya beraksi ketika langit sudah benar-benar bersih dari ancaman. Mengirimkan B-52 ke Iran bukan sekedar taktik, tapi pesan, kalian tak bisa lagi menghentikan kami. Orang-orang Amerika juga menggunakan rudal Attack MS untuk menenggelamkan kapal-kapal Iran, termasuk sebuah kapal selam. Ini pertama kalinya dalam sejarah rudal jenis ini dipakai menenggelamkan kapal selam. Dan mereka menjatuhkan bom penembus seberat 5.000 pon ke bunker-bunker rudal Iran di sepanjang Selat Hormuz. Bom itu menembus dan menghancurkan semua di dalamnya. Iran mencoba melawan. Sebuah F-35 Amerika terkena tembakan Iran saat menjalankan misi tempur dan harus melakukan pendaratan darurat di sebuah pangkalan Amerika di wilayah tersebut. Itu upaya rezim membuktikan mereka masih mampu menarget jet tempur terbaik dunia. Pesawat berhasil mendarat, misi berjalan, serangan tetap berlanjut. Di medan perang, Iran kalah. Dan di luar medan perang, situasinya juga buruk. Setiap upaya Iran memamerkan kekuatan justru berujung pada lebih banyak isolasi, tekanan, dan kehancuran. Strategi rezim membuat perang terlalu mahal bagi Barat ternyata gagal. Dan tahu kenapa? Karena harga yang harus dibayar Iran sendiri jauh lebih besar. Harga minyak melonjak hari ini karena meningkatnya ketegangan. Brand, pasar energi sedang panik. Harga minyak mencapai $115 per barel. Ini nyata dan berdampak global. Tapi Iran kehilangan South Pars, para pemimpin keamanan dan intelijen utamanya, sekutu di Teluk, dan kini punya pemimpin baru yang bahkan tak bisa tampil di depan umum. Harga minyak akan turun ketika perang berakhir, rezim Iran mungkin tidak akan bertahan. Untuk melihat momen ini, dan disinilah kita perlu berhenti sejenak untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Karena pada dasarnya, cerita ini bukan hanya tentang perang, tapi tentang apa yang terjadi saat rezim yang membangun seluruh identitasnya di atas kata perlawanan, akhirnya benar-benar diuji. Rezim yang selama puluhan tahun membangun citranya di atas kemampuan untuk bertahan, yang telah bertahan dari sanksi, isolasi, dan perang dengan menggunakan negara-negara sekutu sebagai pion, sekarang sedang menghadapi sesuatu yang berbeda.
Ini bukan tekanan ekonomi luar, tapi perang langsung di wilayahnya sendiri melawan dua kekuatan militer terbesar Barat yang bertindak bersama. Direktur Intelijen Amerika Serikat sendiri mengakui di hadapan Senat bahwa rezim tersebut masih berdiri tetapi sangat melemah. Artinya dia belum jatuh. Tapi yang terjadi sekarang bukanlah perang yang berakhir dengan penyerahan formal, melainkan pembongkaran perlahan, satu persatu, dari semua yang menopang rezim itu. Jika Anda kehilangan kepemimpinan di 20 hari pertama konflik, pemulihan tidak akan cepat. Ketika Anda menyerang negara-negara netral dan mengubah mereka menjadi musuh, Anda tidak akan mendapatkan kembali kepercayaan itu dalam hitungan minggu. Jika sumber uang utama diserang, pemulihan ekonomi tak bisa terjadi dalam beberapa bulan. Keruntuhan pun dimulai. Pertanyaannya sekarang bukan apakah itu akan terjadi. Pertanyaannya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan dan apa yang akan muncul di sisi lain. Ingat apa yang kami katakan di awal, bahwa di atas segalanya sebuah rezim membutuhkan uang. South Pars adalah uang itu dan sekarang sedang terbakar. Menurutmu, apakah rezim Iran bisa bertahan dari konflik ini? Tulis pendapat di komentar. Berbicara soal keruntuhan, di video selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana Amerika Serikat membuatnya terjadi. Ini bukan sekadar perang, tapi operasi presisi untuk membongkar satu persatu semua yang dibangun Iran selama 40 tahun. Angkanya sangat luar biasa. Jika video ini membantumu memahami apa yang ada di balik berita utama, bagikan ke orang yang juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di Timur Tengah. Jika kamu belum berlangganan saluran ini, sekarang waktunya. Perang masih panjang dan banyak yang akan terjadi hingga episode berikutnya.